Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani hidup, semua manusia menggapai suksesnya. Manusia dianugerahi Allah SWT naluri yang dijadikan gemar oleh manfaat dan menghindar muhrazat. Beribadah dan melaksanakan tugas sebagai khilaf adalah tujuan mencipta manusia, sedangkan ibadah tidak terlaksanakan dengan baik bila kebutuhan manusia tidak dicukupi. Oleh sebab itu, pemenuhan dan kebutuhan duniawi merupakan kewajiban. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan dunia untuk mencapai sukses itu adalah jalan bersama dengan menggapai kesukses akhirat. Kesukses hidup tidak hanya diukir oleh pencapaian duniawi semata, seperti deretan gelar akademik, karir, atau melimpah penghasilan. Sukses sejati daerah jika seluruh pencapaian itu manfaat orang lain sehingga mengalir pahala jarak dan kelak saat menutupi usia dalam keadaan husnul khotimah. Hal ini yang penting digapai adalah umur yang Allah berikan pada manusia tidak sia-sia, tetapi justru memberikan banyak manfaat bagi diri sendiri dan sesama. Sifat perilaku yang disukai Allah. Dalam menjalani hidup, manusia harus menjadikan Allah sebagai tujuan, senantiasa mengharap ridhonya dan mencapai surganya sebagai cita-citanya. Demikian juga hendaknya memandang kesuksesan untuk memperoleh dunia dan akhirat. Tentu kita harus senantiasa mendekat diri pada Allah SWT, menjadikan orang yang disukainya. Berikut ini tentang macam sifat perilaku manusia disukainya. Al-muhsinin. Kata al-muhsinin adalah bentuk jamak dari kata muhsin yang diambil dari kata ahsana hasin ihsana. Rasulullah SAW menjelaskan mana engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan bila itu tidak tercapai maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Muttaqin. Takwa dapat diartikan sebagai pembuat menghindari ancaman dan siksaan dari Allah SWT dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa dan menurut seseorang senantiasa berhati-hatilah dalam perilaku. Menjelaskan bahwa takwa Allah memberikan dua macam perintah dalam cantuman Al-Quran, yaitu perintah nahwani dan perintah tawin. Perintah tawani yaitu perintah Allah sebagai objek agar menjadi yang diperintahkan. Ia bisa digambarkan oleh firman-Nya dengan kun fayakun. Hal ini dicantum beberapa dalil Al-Quran, antara lain surat Hud ayat 11 dan surat Al-Anbiya 69. Kedua dalil tersebut menunjukkan betapa kuasa Allah pun menjadi surat. Kedua, perintah takhlifi, yaitu perintah Allah terhadap makhluk yang membebani tugas keagamaan untuk mendapat hal-hal tertentu. Hal ini berupa ibadah murni seperti sholat, puasa, maupun aktivitas yang lain yang bukan bentuk ibadah murni seperti pekerjaan untuk mencari nafkah, menikah, dan lain-lain.
dalam konteks berinisiatif dengan sesama manusia. Terdapat buah tatapan terkenal, yaitu sebanyak Anda menerima, sebanyak itu pula hendaknya Anda berikan. Namun demikian, Allah tidak menuntut hal tersebut. Allah Sang Maha Pemurah firman-Nya dalam surat At-Takabur ayat 15. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipeliharakan pikiran dirinya, maka mereka itulah orang bodoh. Kata al-muhsin adalah bentuk jamak dari kata muhsin yang diambil dari kata aksan yang biasa dipermasalahkan makna dengan perilaku adil. Menarik, tidak ditemukan bunyi pernyataan Al-Quran menyatakan bahwa Allah sampai orang adil berlaku dengan adil, tetapi ditemukan perintah dengan ahsin, yakni dalam beberapa firman-Nya. Surat Al-Maidah ayat 8, surat An-Nisa ayat 3, surat Al-Hujr ayat 9. Kata al-mutahharim dapat diartikan sebagai kesucian dan terhindar dari kotoran atau noda. Salah satu pernyataan Al-Quran bahwa Allah menyukai al-mutahhirin ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang menjelaskan tentang larangan seorang suami mencaburi istri sedang haid. Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang bertaubat dan menyucikan diri. Akhlak mulia berdasarkan kajian yang dilakukan oleh saya, dinyatakan bahwa ada 4 sifat khusus disebut Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang menjadikan sebab curah cinta Allah kepada manusia, yaitu bersikap lemah lembut pada orang-orang mukmin. 2. Mulia atau memiliki harga diri dan bersikap tegas terhadap yang kafir. 3. Berhijab di jalan Allah. Dan 4. Tidak takut pada pencelaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.